Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah terkait, benarkah hadis tentang surah Az-Zalzalah yang menyamai separuh Al-Quran adalah hadis yang mungkar? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, lalu dari mana dalil dibaca pagi dan sore? Maksudnya adalah dalil tentang surah Az-Zalzalah dibaca pagi dan sore. Baik, untuk menjawab pertanyaan pertama, mari kita lihat hadis-hadisnya. Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak pada jilid 3 halaman 56 sampai 57. Di hadis ini eh, Imam Al-Hakim mengatakan hadza hadisun sahihul isnad walam yukharrijah. Hadis ini sahih sanadnya, namun Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkannya dalam kedua kitab sahih mereka berdua. Nah, di sini disebutkan bahwa idza zulzilat ta'dilu nisfal Quran. Surah idza zulzilat itu menyamai setengah atau separuh Al-Quran. Di sini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Nah, kalau kita melihat sebagian apa sarah dari atau ulama yang mensarah hadis ini, misalnya kayak Imam Al-Munawi dalam kitabnya At-Taisir fi Syarhi Al-Jami' As-Shaghir. Beliau mengatakan bahwa hadza haditsun munkar wa tashihul hakim mardud. Hadis ini mungkar dan pensahihan yang dilakukan oleh Imam Al-Hakim mardud, tertolak. Kalau kita hanya bersandar pada satu hadis ini, maka penilaian semacam itu mungkin sangat wajar. Kenapa? Karena memang di dalamnya ada perawi yang bermasalah atau dipermasalahkan oleh mayoritas ulama, yaitu Yaman bin Al-Mughirah. Tapi pertanyaannya adalah apakah hadis ini cuma satu saja? Nah, hadis ini ternyata tidak hanya satu, tapi juga banyak hadis lain yang berbicara tentang hal ini, sehingga harusnya hadis yang berbicara tentang surah Az-Zalzalah menyamai separuh Al-Quran, harusnya hadisnya tidak sampai mungkar. Ya. Baik, nanti kita coba lihat hadis yang kedua. Tapi sebelum melihat hadis yang kedua, mari kita lihat penilaian para ulama terkait Yaman bin Al-Mughirah. Yaman bin Al-Mughirah, kalau kita perhatikan di kitab Tahdhibut Tahdhib, memang bisa kita lihat ya, mayoritas ulama itu memang mendoifkan. Misalnya di sini Ibnu Ma'in mengatakan laisa hadithu bisyai, hadisnya itu enggak ada, bukan apa-apa. An-Nasai mengatakan doif, di tempat yang lain mengatakan laisa bitsikoh, bukan perawi yang sikoh. Ibnu Hibban mengatakan mungkarul hadis jiddan, hadisnya sangat mungkar. Al-Juzajani mengatakan la yahmadun nasu hadithahu, orang-orang tidak memuji hadisnya, dan seterusnya. Hanya satu yang menganggap bahwa Yaman bin Al-Mughirah ini tidak bermasalah, yaitu Imam Ibnu Adi. Baik, anggaplah hadis ini memang bermasalah atau doif karena ada Yaman bin Al-Mughirah yang didoifkan oleh mayoritas ulama. Baik, sekarang kita coba lihat hadis kedua. Oh ya, ini cover kitabnya dan ini linknya. Nanti insya Allah akan saya sertakan dalam deskripsi. Baik, hadis yang kedua bisa kita temukan dalam kitabnya Imam Ibnu Sunni dalam Amal Amalul Yaum wal Lailah halaman 415. Di hadis tersebut disebutkan bahwa man qara'a fi lailatin idza zulzilatil ardu kanat lahu ka'adli nisfil Qur'an. Barang siapa membaca di malam hari idza zulzilatil ardu, yaitu surah Az-Zalzalah, maka baginya seperti menyamai separuh Al-Qur'an. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah di level sahabat. Eh, Kalau kita lihat juga di takhrij misalnya tentang kitab Amal Al-Yaum wal Lailah, maka misalnya kayak Syekh Salim Al-Hilali di Ujalatul Raghib, itu kesimpulan beliau adalah hadis ini dhaif ya, karena ada perawi yang bermasalah yaitu Isa bin Maimun dan Yahya bin Abi Katsir. Sekali lagi, kalau kita hanya menyandarkan pada hadis ini, ya mungkin kesimpulannya akan demikian.
Taib. Padahal hadis dhaif ditambah hadis dhaif ya. Artinya ketika hadis dhaif itu banyak jalur banyak jalur yang lain, maka harusnya hadis tersebut naik tingkatnya, naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Nanti insya Allah kan coba kita tampilkan tentang hal ini. Baik, sebelumnya kita lihat dulu penilaian para ulama tentang Isa bin Maimun dan Yahya bin Abi Katsir. Baik. Eh, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa Isa bin Maimun ini memang dhaif. Kemudian Yahya bin Abi Katsir beliau mengatakan bahwa thiqah sabat ya, lakinnahu yudallis wa yursil. Yahya bin Abi Katsir ini sebetulnya thiqah ya, artinya adil dan dobit, agamanya bagus, kemudian secara hafalan, kecerdasan, ilmuwannya juga bagus. Ya, cuma dia beliau ini kadang melakukan tadlis, yaitu menyembunyikan cacat dalam sanad. Baik, kemudian hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Ya, hadis yang pertama juga sebenarnya di Imam At-Tirmidzi ada. Baik, eh, di sini bisa kita lihat man qara'a idza zulzilat udirat lahu binisfil Quran. Barang siapa membaca idza zulzilat surah Az-Zalzalah udirat lahu binisfil Quran, maka baginya seperti eh, menyamai separuh Al-Qur'an. Nah, kalau kita lihat komentar para ulama juga mereka mempermasalahkan Al-Hasan bin Salam bin Salih Al-Ijli. Ya. Ini yang perawi yang dipermasalahkan dalam hadis yang ketiga ini. Baik, kita lihat komentar ulama, ya, komentar Imam Ibn Hajar terkait Al Hasan bin Salam ini. Nah, Imam Ibn Hajar mengatakan bahwa Al Hasan bin Salam ini majhul, tidak dikenal. Nah, kalau kita perhatikan dari tiga hadis dhaif ini, harusnya hadis dhaif ini bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Kenapa? Karena kedhaifannya itu bukan karena di dalamnya ada perawi yang pendusta, dikenal pendusta atau tertuduh dusta. Sehingga harusnya hadis dhaif ini naik tingkatnya menjadi hasan li ghairi. Kenapa? Karena datang bukan hanya dalam satu riwayat saja atau satu jalur saja, tapi juga datang dari jalur-jalur yang lain. Baik, ini berdasarkan teori dalam ilmu mustalah hadis ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Mahmud At-Tohan. Beliau mengatakan bahwa ketika menjelaskan hasan li ghairi, beliau mengatakan huwa itu hasan li ghairi itu adalah ad-dhaifu idza ta'addadat turuquhu, yaitu hadis dhaif yang apabila banyak jalurnya, walam yakun sababu dha'fihi fisqar rawi au kadibahu, dan sebab kedhaifannya bukan karena kefasikan perawi atau karena dia dikenal sebagai pendusta. Yustafadu min hadha ta'rif anna ad-dha'ifa yartaqi ila darajatil hasan li ghairihi bi amrayn. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa hadis dhaif itu bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairi karena dua sebab. Yang pertama adalah an yurwa min tariqin akhar fa aktsar. Diriwayatkan dari jalur yang lain. Artinya jalurnya bukan hanya itu saja gitu, tapi datang dari jalur yang lain juga. Ala an yakuna tariqul akhar mislahu au aqwa minhu. Dengan syarat jalur yang lain itu secara kualitas sanad sama dengannya atau lebih kuat ya. Jadi, kemudian syarat yang kedua adalah an yakuna sababu dha'fil hadis imma su'ahif bi rawihi wa imma inqita'an fi sanadi au jahalatan fi rijali. Sebab kedhaifan hadis itu bisa karena buruknya hafalan perawi, bisa karena keterputusan dalam sanad, dan bisa karena kemajulan. Ya, artinya ada perawi yang majhul yang tidak dikenal. Nah, kalau kita perhatikan maka syarat-syarat ini ada pada hadis-hadis dhaif yang telah kita sebutkan tadi, yang tiga itu. Baik, karena itulah Syekh Diyaur Rahman Oh ya ini gambarannya kira-kira seperti ini, dhaif dalam dhaif hasilnya adalah hasan li ghairi. Baik, karena itulah Imam Syekh Diyaur Rahman Al-A'dhami, kalau nggak salah beliau pernah mengajar di Universitas Madinah.
Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kamil fil Hadits Sahih Asy-Syamil, ketika mengomentari hadis tentang surah Az-Zalzalah yang menyamai separuh Al-Quran tadi. Beliau mengutip perkataan beberapa ulama di sini. Imam At-Tirmidzi mengatakan tentang hadis itu, la na'rifu illa min hadisi Yaman ibn al-Mughirah. Aku tidak mengetahui kecuali hadis dari Yaman bin al-Mughirah. Kemudian Imam Al-Hakim mengatakan sahihul isnad. Imam Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih. Wa ta'aqqabahu Adz-Dzahabi faqala bal Yaman du'afuhu. Imam Adz-Dzahabi menimpali ya atau mengomentari perkataan Imam Al-Hakim ini, akan tetapi Yaman itu didoifkan oleh banyak ulama. Nah, qultu, aku katakan wa huwa kama qol. Memang Yaman itu seperti yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi. Faqad da'afahu Ibnu Ma'in wa Abu Hatim wa Abu Zur'ah. Eh, Yaman bin Al-Mughirah ini didoifkan oleh Ibnu Ma'in, oleh Abu Hatim, dan oleh Abu Zur'ah. Wa qala Al-Bukhari, dan Imam Al-Bukhari mengatakan munkarul hadis, hadisnya mungkar. Walam yuhassin At-Tirmidzi ahad hadzainil haditsain. Dan Imam At-Tirmidzi juga tidak menghasankan salah satu dari dua hadis ini. Ma'annahu kana ala rasmihi fi tahsini. Padahal hadis ini sesuai dengan syarat yang digariskan oleh Imam At-Tirmidzi dalam menghasankan suatu hadis. Lianna du'fa hadisi Anas laisa bisyadid. Nah, ini beliau menyebutkan bahwa karena apa? Karena kelemahan hadis Anas, kedhaifan hadis Anas itu laisa bisyadid, bukan kedhaifan yang parah. Wa yuqawwihi, dan hadis dari Anas tadi hadis yang ketiga itu, wa yuqawwihi hadis Ibnu Abbas, dan dikuatkan oleh hadis Ibnu Abbas, hadis yang pertama ya. Ma'adhafin fi, meskipun di dalamnya ada kedhaifan juga, yaitu karena di dalamnya ada Yaman bin Al-Mughirah. Ghairu annahu laysa fihi man yuttaham. Selain itu, artinya selain kedhaifannya bukan akibat kedhaifan yang parah, kemudian di dalamnya juga laisa fihi man yuttaham. Di dalamnya tidak ada perawi yang tertuduh dusta. Wa ma'adzalik lam yuhassinhuma. Akan tetapi Imam At-Tirmidzi tidak menghasankannya. Dari perkataan beliau ini dapat disimpulkan bahwa harusnya hadis ini hasan li ghairi. Kenapa? Karena di muqaddimah kitab Al-Jami' Al-Kamil ini beliau mengatakan bahwa kitabnya tersebut menghimpun hadis-hadis yang sahih dan hasan. Dan beliau juga mengutip perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad di kitabnya ini, yaitu wa ahra bi hadzal haditsi an yakuna sahihan. Dan sudah selayaknya hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik. Kemudian untuk memantapkan lagi, karena tadi di pernyataan Syekh Diyaur Rahman Al-A'zami itu tidak disebutkan jalur yang lain kecuali tiga hadis tadi atau dua hadis ya. Maka di sini saya akan menambahkan jalur yang lain dari hadis yang mursal. Ada sebuah hadis mursal dengan sanad yang sahih ya, tersambung sampai ke Al-Hasan Al-Basri dalam Fadail Al-Quran karya Imam Abu Ubaid halaman 263. Di sini disebutkan wa haddatsana Yazid an Abi Nusairah Muslim ibn Ubaid anil Hasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zulzilat ta'dilu nisfal Quran. Telah menceritakan kepada kami Yazid, maksudnya Yazid bin Harun, dari Abu Nusairah Muslim bin Ubaid dari Al Hasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza zulzilat, surah Az-Zalzalah itu ta'dilu nisfal Quran, menyamai setengah atau separuh Al-Qur'an. Baik, kemudian kita coba cek satu persatu para perawi di hadis mursal tersebut. Ini saya ambil dari kitab Al-Kashif karya Imam Adz-Dzahabi, yaitu Yazid bin Harun. Nah, di sini para imam ahli jarh wa ta'dil mengatakan hafidh mutqin Imam Ahmad. Kemudian Imam Ibnu Madini, gurunya Imam Al-Bukhari, mengatakan ma ra'aitu ahfad minhu. Al-Ijli mengatakan sabat muta'abbid, artinya Yazid bin Harun adalah secara agama bagus, secara hafalan juga bagus. Kemudian yang kedua Abu Nusairah Al-Wasiti, yaitu Muslim bin Ubaid.
Ini juga beliau mengatakan, ya, Imam Az-Zahabi mengatakan thiqah. Ya, artinya beliau adalah perawi yang adil dan dobit. Kemudian Al-Hasan Al-Basri. Ya. Imam Al-Hasan Al-Basri ini masuk kategori Awsatut Tabi'in atau tabi'in pertengahan. Ya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Judaid dalam kitabnya Tahrir Ulumil Hadis halaman 929 sampai 930. Beliau mengatakan tentang tobakoh dari para tabi'in yang pertengahan itu, beliau mengatakan famarasilu hadhihi tabaqah salihatun tuktabu wa yu'tabaru biha. Jadi hadis-hadis mursal yang diriwayatkan oleh tabi'in di level yang kedua atau level pertengahan tadi itu solihah, baik tuktab ya untuk ditulis, wa yu'tabaru biha dan dijadikan itibar atau hadis pendukung. Baik. Kemudian ada hadis lain, hadis mursal lain ya, selain dari jalur Al Hasan Al Basri, yaitu dari jalur Bakar bin Abdullah Al Muzani. Apa? Baik, dalam ini masih di kitab yang sama tadi, Fadilul Quran karya Imam Abu Ubaid. Di kitab tersebut disebutkan haddatsana Mu'ad ibn Mu'ad an Hisham ibn Hassan an Bakar ibn Abdullah Al Muzani qala kanat idza zulzilat ta'dil nisfal Quran. Telah menceritakan kepada kami Mu'ad bin Mu'ad dari Hisham bin Hassan dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani bahwa idza zulzilat itu menyamai separuh Al-Quran. Baik. Kemudian mari kita cek satu-satu. Mu'ad bin Mu'ad ini adalah Mu'ad bin Mu'ad Al-Anbari. Kemudian Hisham bin Hassan Al-Azdi, lalu Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Bisa kita lihat di sini Imam Az-Zahabi mengatakan Al-Hafidh, artinya cara hafalan tidak masalah. Kemudian Hisham bin Hasan juga dijuluki oleh Imam Az-Zahabi sebagai Al-Hafidh. Kemudian Bakar bin Abdullah Al-Muzani Fiqh. Kalau kita lihat Bakar bin Abdullah Al-Muzani ini digolongkan oleh para ulama di level tabi'in yang pertengahan. Baik, artinya sanad hadis mursal dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani itu juga tidak bermasalah. Baik, kemudian hadis mursal yang ketiga dengan sanad yang hasan dari Musayyab bin Rafi' dalam Sunan Sa'id bin Mansur hadis nomor 73. Ini kalau kita perhatikan haddatsana Sa'id bin Mansur ya, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid, telah menceritakan kepada kami Asim bin Bahdalah dari Al-Musayyab bin Rafi' atau yang lainnya. Hamad perawi dalam hadis ini ragu. Man qara'a idza zulzilat faka'annama qara'a nisfal Quran. Barang siapa membaca idza zulzilat maka seakan-akan dia membaca separuh Al-Quran. Baik. Kita coba cek satu-satu perawi hadis dari Al-Musayyab bin Rafi'. Ahmad bin Zaid, ini Imam Az-Zahabi mengatakan, oh ya, kita sebutin dulu semuanya. Itu Ahmad bin Zaid, kemudian Asim bin Abi Najud, ya, atau Asim bin Bahdala. Asim bin Abi Najud ini adalah imam ahli kiroah, yang kiroahnya banyak dipakai oleh umat muslim di seluruh dunia ya, termasuk di Indonesia. Kita orang-orang Indonesia itu mazhab kiroah yang dibacanya adalah mazhab kiroah Imam Hafiz dari Imam Asim. Nah, Asim yang dimaksud adalah Asim ini, yaitu Asim bin Abi Najud. Baik, kemudian Al-Musayyib bin Rafi'. Baik, kita lihat di sini ma ra'aitu ahadan lam yaktub ahfadha minhu wa ma ra'aitu bil Basra afqah minhu wa lam ara a'lama bis sunnah minhu. Jadi menurut Imam Ibnu Mahdi bahwa aku tidak melihat seseorang yang tidak menulis tapi lebih kuat hafalannya. Aku tidak melihat seseorang yang lebih faqih di Basra daripada dia. Aku tidak melihat seseorang yang lebih paham terhadap sunnah daripada dia. Artinya beliau adalah orang yang tidak bermasalah, perawi yang tidak bermasalah. Kemudian Asim bin Abi Najud di sini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi wuthiqah, dinyatakan thiqah. Tapi kemudian Imam Az-Zahabi mengutip perkataan dari Imam Ad-Daruqutni bahwa fi hifdzi syai', di hafalannya itu ada sedikit masalah. Makanya Imam Az-Zahabi dalam kitabnya yang lain
kalau tidak salah di Syiar A'lam An-Nubala, itu beliau berkesimpulan hasanul hadis ya. Yaitu Asim bin Abi Najud ini atau Asim bin Badala ini hadisnya hasan. Kenapa? Karena eh, hafalannya itu kurang sempurna, penerbitannya itu tidak sempurna. Baik, kemudian yang ketiga Al-Musayyib bin Rafi' ini juga di hujjah ya, dinyatakan oleh Imam Madzhabi hujjah, artinya tidak masalah juga. Sehingga hadis mursal yang ketiga ini juga sanadnya tidak bermasalah. Nah, eh, dari tiga hadis dhaif yang marfu tadi ditambah tiga hadis mursal yang sanadnya tidak bermasalah, harusnya hadis ini layak naik untuk ke tingkat hasan li ghairi. Jadi saya termasuk yang tidak sepakat jika hadis ini dihukumi mungkar. Baik. Kemudian selain tadi ya, selain Imam Ibnul Qayyim yang menganggap bahwa hadis tersebut sudah selayaknya sahih, kemudian Imam Al-Hakim, kemudian Syekh Diyaur Rahman Al-A'zami yang mengatakan hasan, kemudian Imam Asyuti juga mengatakan dalam kitabnya Al-Jami' As-Shaghir halaman 46 bahwa hadis tersebut sahih ya. Di sini beliau memberikan kode sod dan ha, artinya hadis tersebut sahih. Jadi kalau beliau memberikan kode sod dan ha artinya sahih. Kalau memberikan kode ha berarti hasan. Dan kalau memberikan kode dod berarti dhaif. Baik. Kemudian pertanyaan kedua yaitu dari mana dalil pembacaan pagi dan sore? Baik, kita lihat ya, ini dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Mundhiri. Jadi beliau membuat membuat apa bab ya dalam kitab tersebut yaitu At-Targhib fi qiraati idza zulzilat wa ma yudhkaru ma'aha. Jadi targhib itu dorongan, anjuran, yang motivasi untuk apa? Untuk membaca idza zulzilat, untuk membaca surah Az-Zalzalah dan apa-apa yang disebutkan bersamanya. Artinya apa? Artinya sesuai dengan keutamaan tadi yaitu menyamai separuh Al-Qur'an sehingga surah ini itu punya kekhususan dibanding surah yang lainnya. Dan karena itulah Imam Al-Mundhiri membuat bab dalam kitabnya At-Targhib fi Qiraati Idza Zulzilat, yaitu dorongan ya, motivasi untuk membaca surah Idza Zulzilat. Nah, kemudian ini kitab At-Targhib At-Tarhib ini ditahqiq oleh Syekh Imarah ya. Eh, di sini beliau memberikan taklik atau komentar yaitu qiraatuha ta'dilu sawaba qiraati nisfil Quran. Membaca surah Az-Zalzalah itu menyamai pahala membaca separuh Al-Quran. Ya, ini menurut beliau ya. Artinya kita memang dianjurkan untuk membaca surah Idza Zulzilat atau surah Az-Zalzalah. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan, lalu dari mana pagi dan sorenya itu? Ya, jadi pada asalnya karena hadisnya itu disebutkan secara mutlak tanpa dibatasi tempat, waktu dan bilangan, maka sah-sah saja kita membaca surah Az-Zalzalah itu di waktu pagi, siang, sore dan malam. Nah, lalu kenapa dibaca pagi dan sore? Karena ada dalil lain yang menganjurkan kita untuk memperbanyak zikir di waktu-waktu tersebut. Baik, ini bisa kita dapati keterangan ini dalam kitab Tanwirul Afidah Az-Zakiyah yang ditulis oleh orang tua atau ayah dari Syekh Hasan Al-Banna, yaitu Syekh eh, Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna ya. Baik. Tapi ini yang cover ini susah menemukannya dan susah juga menemukan manuskripnya, maka
kemarin sempat searching dan alhamdulillah ketemu cetakan yang baru ya. Ini di dalamnya seperti ini. Beliau menyebutkan dalam kitabnya bahwa ada banyak keutamaan tentang berzikir di pagi dan sore, yaitu wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil wudu'i wal asal. Ini menunjukkan bahwa dianjurkan untuk berzikir pagi dan sore. Kemudian di hadis di hadis juga disebutkan lan adzkurallah ta'ala ma'a qaumin ba'da salatil fajri ila tulu'i syamsi ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Sungguh berzikir kepada Allah bersama orang-orang setelah sholat fajar, setelah sholat subuh sampai matahari terbit, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Walan adzkurallaha ma qaumin ba'da sholatil asri ila an taghiba syamsu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Begitu pula sungguh aku berzikir kepada Allah bersama orang-orang setelah sholat asar sampai matahari terbenam, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Asyuti dalam Al-Jami' As-Shaghir dari Anas, dan di sisi dari hadis tersebut ditandai dengan H, dengan tanda H ya, dengan alamat H yang menunjukkan bahwa hadis tersebut hasan dalam penilaian Imam Asyuti. Baik, di kitab tersebut beliau juga menyebutkan bahwa Fayam bagi liqari'il wadifah, maka seyogyanya bagi pembaca wadifah, maksudnya wadifah yang dimaksud oleh Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna adalah wadifah Az-Zarukiyah, Al-Wadifah Az-Zarukiyah, yaitu kumpulan zikir-zikir yang disusun oleh Imam Zarruq Al-Maliki. Nah, kalau kita baca kitab-kitab zikir-zikir yang dikumpulkan oleh Imam Zarruq Al-Maliki, tidak semuanya disebutkan dalam hadis untuk dibaca pagi dan sore. Ya. Tidak semuanya dalam zikir-zikir Al-Wadifah Az-Zarukiyah itu disebutkan dalam hadis untuk dibaca pagi dan sore. Jadi sebagiannya itu ada juga yang disebutkan secara mutlak ya, tanpa dibatasi waktu. Nah, karena hadisnya itu mutlak tanpa dibatasi waktu seperti yang saya katakan tadi, maka pada asalnya boleh-boleh saja kita membacanya pagi, siang, sore atau malam. Ya. Cuma kenapa kita sebaiknya membaca pagi dan sore? Karena ada dalil lain, yaitu keutamaan memperbanyak zikir di waktu-waktu tersebut. Nah, beliau di sini mengatakan fayam bagi liqari'il wadifah, maka seyogyanya bagi pembaca wadifah an yataharra bi qiraatiha hadainil waqtaini al-fadilaini. Maka untuk bersungguh-sungguh ya membaca membaca zikir-zikir tersebut ya di kedua waktu yang utama. Wa in kana yusabu ala qiraatiha fi ghairihima. Meskipun tetap mendapatkan pahala juga bagi yang membaca wadifah tersebut di selain kedua waktu itu. Fa inna thawaba fihi ma a'dham. Apa? Karena sungguhnya pahala pada kedua waktu itu lebih besar. Lima taqaddama minal ayah wal hadis. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat dan hadis yang sudah disebutkan sebelumnya. Baik. Ini cover kitabnya, ini yang versi sekarang ya, versi yang lama tadi saya belum menemukannya. Tapi di Syarah Al-Wadif Az-Zarukiyah ini di hamisnya di catatan kakinya itu adalah isinya adalah kitab Tanwirul Al-Afidah Az-Zakiyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna atau ayah dari Syekh Hasan Al-Banna. Baik, untuk ini saya bukan mengendorse ya, tapi karena kitab ini tidak ditemukan PDF-nya, maka saya sertakan link untuk membelinya, ya, bisa di link pertama atau link kedua. Baik. Kesimpulannya adalah sebagian ulama mensahihkan hadis tentang keutamaan surah Az-Zalzalah yang menyamai setengah Al-Quran, seperti Imam Al-Hakim, Imam Ibnul Qayyim, dan Imam Asyuti. Ulama kontemporer yang mensahihkannya atau mungkin menghasankannya ya, dari perkataan beliau sih
kelihatannya beliau mengatakan bahwa hadis tersebut hasan li ghairi, yaitu Syekh Diyaur Rahman Al-A'dhami. Kemudian yang kedua adalah seandainya hadis tersebut tidak layak sebagai hadis yang sahih, ya, maka harusnya minimal hasan li ghairi. Kemudian yang ketiga, dirutinkan dibaca pagi dan sore karena ada dalil lain, bukan dalil yang khusus dari hadis surah Az-Zalzalah, tapi dari dalil lain yang berbicara tentang keutamaan memperbanyak zikir di pagi dan petang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.